Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, segala puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan puasa itu sebagai kewajiban bagi kita dan juga menjadikan qiyamul lail sebagai ibadah yang disunnahkan kepada kita semuanya. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat dan juga salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok makhluk yang paling mulia, yang pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yaitu barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan juga mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Begitu juga sabda Rasulullah SAW yang lainnya, "Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan, penuh mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Dan pada redaksi yang lainnya pun Rasulullah pernah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Kalau yang sebelumnya kita katakan man shoma, barang siapa yang berpuasa. Nah, pada redaksi yang lainnya beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yaitu barang siapa yang salat pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengar beberapa hadis tersebut dengan beberapa redaksi dari Rasulullah SAW, lalu apakah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang mukmin, sebagai umat Rasulullah SAW dalam menghadapi malam-malam yang penuh berkah tersebut? Pada kesempatan ini insyaallah ana akan memberikan beberapa tips atau beberapa hal yang perlu kita lakukan. Mungkin kira-kira ada 20 hal yang harus kita perhatikan atau kita lakukan pada malam-malam yang penuh berkah tersebut. Dan ini merupakan kesempatan yang paling besar. Kesempatan yang paling besar bagi seseorang, yaitu agar dia terus bersemangat melaksanakan ketaatan dan juga segala bentuk ibadah sebagai taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada malam 10 terakhir atau hari 10 terakhir pada bulan Ramadan ini. Seandainya pun kita tidak mampu untuk terus bersemangat pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, setidaknya kita berusaha bagaimana agar kita bersemangat pada malam-malam ganjilnya, yaitu pada malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, ke-27 dan ke-29. Setidaknya kita berusaha untuk bersemangat pada malam-malam ganjil tersebut, yaitu pada malam-malam yang pendapat yang kuat bahwasanya malam Lailatul Qadar akan diturunkan pada malam tersebut dan tidak akan meleset sama sekali. Yaitu bisa dipastikan bahwasanya Lailatul Qadar
akan turun pada malam-malam ganjil tersebut. Karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadari fil witri minal ashr awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatal qadari fil ashr awakhir fil witri al ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini adalah pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat, menyatakan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar tersebut, yaitu pada malam-malam yang ganjil, witir. Karena kenapa? Karena di masing-masing negara kita berbeda, mulai puasanya berbeda. Tidak pada satu waktu. Taib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kehati-hatian kita seharusnya atau dianjurkan untuk tetap bersemangat pada seluruh malam 10 malam terakhir tersebut. Ana katakan tadi, kalau kita tidak mampu untuk bersemangat di 10 terakhir bulan Ramadan, setidaknya kita bersemangat pada malam-malam yang ganjil. Karena Lailatul Qadar pasti turun pada malam-malam ganjil tersebut. Namun untuk kehati-hatian kita, agar kita terus bersemangat, walaupun tidak pada malam ganjil atau malam genap, maka kita tetap bersemangat pada malam-malam tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana antum mungkin hafal semuanya pada surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa kita hitung 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Baik. Seandainya seseorang setelah dia balik, dia hidup 10 tahun. Dan dia tetap bersemangat di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kemungkinan dia akan mendapati pada setiap tahunnya itu dia mendapati bulan Ramadan jika dia bersemangat pada 10 terakhir tersebut. Maka seolah-olah dia mendapatkan keutamaan beribadah seolah-olah dia hidup 830 tahun. Karena selama 10 tahun tersebut dia tetap bersemangat di 10 terakhir. Dia tidak memilah-milih. Dia tetap bersemangat di 10 hari pada bulan Ramadan tersebut. Apalagi jika dia hidup setelah dia balik, dia hidup 20 tahun. Bisa kita kalikan atau kita hitung, maka seolah-olah dia hidup atau dia beribadah selama 1660 tahun. Ini merupakan mungkin salah satu sebab mengapa umat Islam di hari kiamat nanti, walaupun kita adalah umat akhir zaman dibandingkan dengan agama-agama samawi terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani, namun kitalah umat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan melalui hisab atau melalui hari perhitungan. Padahal kita adalah umat yang terakhir. Biasanya kan kalau kita antre, yang duluan datang, mereka yang didahulukan. Betul apa tidak? Namun tidak dengan kita umat Islam. Kita adalah umat akhir zaman. Namun Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kita. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena Allah memberikan kita rahmat pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih daripada 1000 bulan, yaitu kira-kira 83 tahun. Jika dia hidup 30 tahun setelah dia balik, bisa dikalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat
pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Annahu idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Yani Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Maka apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarah, yaitu mengencangkan sarungnya. Ini adalah merupakan perumpamaan, yaitu begitu semangatnya Rasulullah dalam melaksanakan ibadah, sehingga beliau menjauhi keluarganya sementara waktu, fokus beribadah di 10 malam terakhir. Wa ahya lailah, kemudian menghidupkan malam-malam tersebut. Jadi beliau tidak membedakan antara malam yang ganjil atau malam yang genap. Ketika masuk malam 10 malam terakhir, maka Rasulullah bersemangat. Wa ayqadha ahlahu, kemudian juga Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Di sini bisa kita dapati bagaimana ihtimam atau apa? Ihtimam itu apa ya? Perhatiannya Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Begitu juga kita sebagai orang tua, ketika kita memiliki anak atau keluarga, kita bangunkan mereka agar kita sama-sama bersemangat dalam mencari pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebaikan-kebaikan yang begitu banyak pada malam-malam tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan pada malam-malam tersebut? Yang pertama, yaitu kita mulai bersiap-siap dari sejak terbitnya fajar. Setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh, kita mulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir setelah sholat, kemudian zikir setelah atau zikir pagi. Sebagaimana dikatakan bahwasanya barang siapa yang sholat rakaatil fajar, kemudian dia berdiam diri di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sholat rakaatain, yaitu sholat duha, maka apa? Maka Allah akan memberikan dia ganjaran yang begitu besar. Yaitu barang siapa yang berdiam diri di masjid sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Yaitu kita sholat 2 rakaat, bukan ketika terbit matahari ya, namun beberapa menit setelahnya. Agar ini masuk waktu duha. Karena sebagaimana disampaikan oleh Mudir hafizahullah ta'ala, tidak ada yang namanya sholat syuruk. Karena itu termasuk waktu yang dilarang kita untuk sholat di dalamnya. Ada 3 waktu yang kita dilarang untuk sholat di dalamnya. Apa? Dan juga untuk menguburkan mayit, yaitu pada ketika terbitnya matahari, ketika lurusnya matahari sampai dia tergelincir, yaitu pada siang hari sebelum zuhur, dan ketika tergelincirnya matahari sampai dia terbenam. Maka kita dilarang untuk melakukan sholat. Sebagaimana kita dilarang untuk melakukan sholat ba'da sholatil asr, kecuali memang sholat-sholat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid dan yang lainnya. Baik, jadi yang pertama yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita mulai bersiap-siap dari pagi hari. Setelah sholat subuh kita berzikir, zikir setelah sholat, kemudian zikir pagi dan petang, dan lebih bersemangat untuk melafazkan zikir yang spesial ini. Apa itu zikir tersebut? La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 marrah. Kita berzikir 100 kali dengan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaum mi'ata marrah, kana lahu 'adlu 'ashar riqab. Barang siapa yang mengatakan atau berzikir dengan zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, maka seolah-olah dia membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'at hasanah, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'at sayyi'ah, dan juga dihapuskan baginya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsi, dan dia juga akan mendapatkan perlindungan dari syaitan ketika dia melafazkan zikir tersebut di pagi hari 100 kali sampai dia memasuki waktu petang. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amala akthar min dzalik, dan tidak ada seorang pun yang mampu mendapatkan keuntungan lebih dari orang tersebut melainkan dia melakukan amalan yang lebih baik dari orang tersebut. Ini adalah yang pertama yang kita lakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bersemangat agar kita memberikan berbuka untuk orang lain. Baik itu dengan harta kita, baik itu dengan mengundang orang tersebut menuju rumah kita atau yang lainnya. Atau yang kita dengar istilahnya bukber, mengajak orang lain bersemangat untuk memberikan buka kepada orang lain. Atau kita menginfakkan harta kita. Kalau kita gak bisa neraktir, kita infakkan harta kita. Mungkin ada suatu masjid yang dia menyediakan berbuka untuk jamaah yang berada di masjid tersebut. Kita infakkan uang kita ke masjid tersebut. Ada banyak cara. Yang penting kita terus bersemangat bagaimana agar kita mampu memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita man fattara sha'iman, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu mithla ajra man fa'ala bihi. Barang siapa yang memberikan buka kepada seseorang, orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Yaitu kita tetap semangat, terus bersemangat untuk memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa atau kepada saudara-saudara kita. Kemudian ketika menjelang terbenam matahari, ini adalah tips yang ketiga atau hal yang perlu kita lakukan dalam menjalani 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu ketika terdekatnya dengan terbenamnya matahari kita terus berdoa, karena doa orang yang berpuasa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayahnya agar kita mampu melaksanakan ibadah, kuat beribadah pada malam Lailatul Qadar atau pada malam-malam 10 terakhir tersebut. Karena sudah kita sama ketahui bahwasanya tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan itu adalah taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini sebelum kita berbuka ini kita dalam keadaan sehat. Kita dalam keadaan segar bugar. La qadarullah kita makan sesuatu akhirnya kita sakit. Atau ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak mampu beribadah pada malam-malam 10 terakhir tersebut. Oleh karena itu kita bersemangat terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hadis Rasulullah SAW, thalathu da'awat la turad as-sha'imu hatta yuftir. Salah satu yang disebutkan dari 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah doa orang apa? Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beribadah pada malam-malam 10 terakhir tersebut.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang mesti kita lakukan atau yang harus kita lakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu kita menyiapkan sedekah terbaik kita. Kita bersedekah, memperbanyak sedekah pada malam Lailatul Qadar atau malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Yaitu kita siapkan agar berusaha setiap malamnya kita ada sedekah yang kita berikan. Walaupun hanya 1.000 rupiah contohnya. Seandainya kita menginfakkan 1.000 rupiah setiap malam bulan Ramadan, dan itu menepati malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita berinfak pokoknya 83.000 dan yang lainnya. Bagaimana kalau kita berinfak 100.000 dan yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang berapa banyak engkau bersedekah. Namun Allah Subhanahu wa taala memandang apakah itu benar dari ketulusan hatimu atau ketulusan hati kita dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana anak katakan tadi, walaupun kita berinfak hanya 1.000 saja, namun didasari dengan ketulusan hati dan menepati malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik atau sama seolah-olah kita berinfak 100.000 ataupun yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang pernah mendatangi Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang seperti apa sih yang pahalanya lebih besar atau yang paling besar? Sedekah yang seperti apa yang mendatangkan pahala yang paling besar?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "An tusaddiq an tatasaddaq wa anta syahihun sahih." Sedangkan engkau sahihun syahihun takhsal faqr. Yaitu dikala engkau dalam keadaan sehat, namun engkau saat itu ada perasaan tidak mau bersedekah dengan harta tersebut karena engkau khawatir akan kefakiran. Jadi saat itu memang kita membutuhkan uang tersebut. Nah, ini adalah sedekah yang paling utama, sedekah yang paling agung, yaitu engkau dalam keadaan sehat dan engkau membutuhkan uang tersebut dan juga engkau khawatir akan kefakiran. Umpamanya di kantong kita ada 10.000. Kira-kira buat apa ini? Kalau saya sedekahkan, maka saya tidak ada untuk makan. Ketika kita mensedekahkan uang kita tersebut, maka itu adalah sebaik-baik sedekah. Ini adalah tips yang keempat atau hal yang perlu kita lakukan pada 10 malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima yang harus kita lakukan atau yang mestinya kita lakukan, yaitu kita tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib dan juga ibadah-ibadah sunnah. Karena banyak kita dapati saudara-saudara kita ketika memasuki bulan Ramadan, mereka semangat untuk bukber, namun akhirnya melalaikan sholat maghrib. Bahkan ada ketika ditegur, ayo sholat nanti saja, masih makan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita doa ketika berbuka apa? Zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Di sini dikatakan apa? Zahabal dhama', seolah-olah kita hanya ingin menghilangkan rasa haus saja. Kita tidak butuh untuk mengenyangkan perut kita. Kita tidak butuh untuk memenuhi perut kita. Dalam doa tersebut Rasulullah mengajarkan kita zahabal dhama'u, hilangnya rasa haus. Dengan setengah gelas pun kita sudah hilang rasa haus kita. Wabtallatil uruq, dan telah basah leher-leher atau urat-urat dalam leher kita. Wa thabatal ajr insyaallah, dan telah tetap baginya pahala.
Kita tidak perlu untuk menghabiskan 2 piring nasi atau yang lainnya. Secukupnya. Kalau untuk makan setelah sholat maghrib, fala ba'sa bidzalik. Dan jangan terlalu banyak makan sehingga nanti akan berefek apa? Malas beribadah. Biasanya kalau kekenyangan ya, bawaannya apa? Ngantuk. Bawaannya ngantuk, sakit perut, akhirnya ke hamam terus. Atau ke WC, afwan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita untuk melatih gaya hidup kita, pola makan kita. Tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita merasa kita ingin makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Padahal dengan segelas air atau 3 biji kurma itu sudah merasa cukup. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yang perlu kita lakukan yaitu kita bersegera berbuka puasa. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW agar kita menyisihi orang-orang Yahudi. Mereka biasanya berbuka ketika terbit atau munculnya bintang-bintang. Sedangkan kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersegera berbuka puasa. Baik itu dengan hanya minum seteguk air. Ketika azan kita langsung berbuka. Dan juga jangan sampai kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa sebagaimana kita katakan tadi, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mampukan kita, memberikan kita taufiknya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam Lailatul Qadar atau pada malam-malam 10 terakhir pada malam atau pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga tidak lupa untuk kita bersemangat terus melaksanakan atau melantunkan atau membaca zikir sore. Kalau di pagi hari kita membaca zikir pagi, ketika sore hari kita membaca zikir sore, atau kita biasanya sebut dengan zikir pagi dan petang. Kemudian yang ketujuh, yaitu jangan sampai lidah kita bosan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada malam 10 terakhir. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, in alimta araftu anna ayya lailatin lailatul qadar famadha aqulu fiha." Tahukah engkau ya Rasulullah, seandainya aku mengetahui pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku katakan wahai Rasulullah? Apa yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun dan engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Jangan sampai lidah kita ini bosan. Kita terus melafazkan, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha yang tadi. Kemudian yang kedelapan yang harus kita perhatikan atau yang mestinya kita lakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, jika kita masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari mereka, maka kita gunakan kesempatan ini untuk berbakti kepada mereka. Kita berusaha agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kita tetap berusaha agar bagaimana kita langsung hadir di masjid sebelum iqamah. Yaitu kita berusaha menanyakan apa kebutuhan kedua orang tua kita. Apalagi ketika orang tua kita sudah sepuh, sudah tidak bisa bergerak lagi, atau salah satunya tidak ada, maka kita bertanya kepada apa yang engkau butuhkan wahai ibunda, wahai ayahanda. Sekiranya aku bisa memenuhi permintaanmu sekarang,
sebelum aku berangkat ke masjid. Karena begitu agungnya birrul walidain. Tidak ada suatu perintah dalam bermuamalah kepada manusia, kepada makhluk lebih agung daripada birrul walidain. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyandingkan perintah kita bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan birrul walidain. Sebagaimana dalam surat Luqman dan juga surat-surat yang lainnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah telah menetapkan, telah memerintahkan kalian agar jangan kalian menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsan. Dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan mengucapkan saja kita tidak boleh. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya Abdullah bin Umar ketika berhaji mendapati seorang pemuda. Dia menggendong ibunya atau bapaknya, anak kurang ingat. Menggendong orang tuanya tersebut melaksanakan prosesi haji. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang pernah haji? Kalau mungkin sudah ada yang pernah haji, merasakan bagaimana capeknya, bagaimana lelahnya, bagaimana panjangnya prosesi haji tersebut. Sendiri saja merasakan kecapean, apalagi kita menggendong seseorang di punggung kita selama prosesi haji tersebut. Kemudian pemuda itu bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah engkau berpendapat bahwasanya aku telah mencukupi atau telah membayar apa yang telah dilakukan oleh ibuku sepanjang hidupku? Maka apa kata Abdullah bin Umar? Wallahi walau talqatan indama waladatka. Sungguh kamu tidak mampu membayarnya, menandingi apa yang dilakukan oleh ibumu, bahkan satu hentakan ketika dia melahirkan engkau. Karena sebagaimana kita ketahui bagaimana perjuangan seorang ibu dalam melahirkan kita. Itu seorang anak yang sangat letih dan lelah dalam melaksanakan ibadah menggendong ibunya sepanjang prosesi haji. Namun Ibnu Umar mengatakan satu hentak pun tidak akan menyamai. Bagaimana kalau kita tidak berusaha sekuat tenaga kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya agar terus berbuat baik dan birrul walidain kepada kedua orang kita. Jika kedua orang kita sudah meninggal, maka ada cara yang lain. Kita silaturahim kepada kerabatnya. Baik. Kita tetap menjaga tali silaturahim yang pernah dijaga oleh orang tua yang meninggal tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Hal yang kesembilan yang perlu kita perhatikan, yaitu kita berusaha agar bagaimana sholat kita khusyuk. Jauhkan pikiran kita dari hal-hal yang mampu merubah atau merusak kekhusyuan sholat. Bagaimana caranya? Yaitu kita sibukkan hati kita terus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini tidak bisa bohong. Ketika hati kita di luar sholat kita gunakan untuk kemaksiatan, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah, maka akan terpikirkan ketika sholat. Mungkin kita semua pernah merasakan ketika sholat lagi enak-enak, tiba-tiba terlintas tes, akhirnya tidak khusyuk, kepikiran, saya lupa matiin kompor-kompornya atau yang lain. Namun ketika hati kita sibukkan dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di luar sholat, maka di dalam sholat pun Allah akan membantu kita terus berusaha khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan bacaan imam atau kita membaca Al-Qur'an ketika salat kita rasakan. Kita tadabburi ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu kita dituntut terus belajar. Terus belajar bahasa Arab agar bagaimana kita memahami
ayat-ayat atau kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an. Kemudian hal yang ke-10, ketika kita telah selesai melaksanakan sholat maghrib umpamanya, maka langsung kita kembali ke rumah kita, bersegera pulang dan jadikan rumah kita itu hidup. Dengan melaksanakan apa? Contohnya dengan melaksanakan sholat sunnah di rumah. Karena Rasulullah SAW terbiasa melaksanakan sholat sunnah di rumahnya. Tidaklah Rasulullah SAW sholat fardhu, melainkan beliau sholat di masjid, sedangkan sholat sunnah beliau lakukan di rumahnya. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Karena di dalam kuburan, ketika kita memasuki kuburan, kita tidak disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Kuburan bukanlah tempat kita untuk beribadah. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya kuburan bukanlah tempat kita untuk beribadah. Kita harus pahami, ini adalah hadis Rasulullah SAW dan ini adalah hadis yang sahih. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Karena rumah itu seharusnya diterangi dengan bacaan Al-Quran, dihiasi dengan sholat, dihiasi dengan zikir. Oleh karena itu, rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka akan diganggu oleh syaitan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita juga berikan jatah rumah kita dalam beribadah. Kita tidak hanya fokus beribadah di masjid, namun kita berikan jatah di rumah kita, kita membaca Al-Quran di dalamnya, agar rumah kita ini menjadi harmonis, keluarga menjadi harmonis. Ketika rumah tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan jauh dari keharmonisan. Namun ketika masing-masing dari keluarga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi rumah mereka dengan ibadah, maka mereka akan mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian hal yang ke-11 yang perlu diperhatikan agar sampai sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya dan kemudian tarawih, tidak lupa kita menyiapkan sedekah kita. Seperti yang kita katakan tadi, kita berusaha menyiapkan sedekah setiap malamnya. Menyiapkan sedekah walaupun hanya sedikit saja pada malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-12, selama perjalanan kita ke masjid, jangan sampai kita lupa untuk terus membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disibukkan dengan mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Baik itu ketika kita pergi ke masjid atau pulang dari masjid, kita terus membasahi lidah kita dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, ini sudah jam 5.40. Kita lanjutkan atau kita sebutkan secara singkat saja ya. Baik. Jadi yang ke-13, ketika kita selesai melaksanakan ibadah kita, jangan lupa kita menanyai keluarga kita apa yang mereka butuhkan. Kita masih memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga kita. Kemudian yang ke-14, yaitu kita tetap bersemangat dengan zikir-zikir yang sahih dari Rasulullah SAW, seperti bertahmid, bertasbih, dan juga bertahlil, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, agar kita memperbanyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adadu ma khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq, alhamdulillahi adada ma fis samawati wal ardh ila akhirih. Yaitu kita mempelajari zikir-zikir yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-15, ketika kita setelah selesai dari melayani atau memenuhi kebutuhan keluarga kita, maka kita
menjadikan hari-hari kita tetap beribadah, membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Karena sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "An aqra suratan urattilaha ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'an kullahu." Yaitu kita berusaha membaca Al-Quran secara tertil agar kita bisa mentadaburi Al-Quran tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku lebih suka membaca satu surat saja, namun aku membacanya secara tertil, mentadaburinya lebih baik, lebih aku sukai daripada aku menyelesaikan Al-Quran tersebut." Menyelesaikan Al-Quran dengan tertil tentunya lebih baik. Namun ketika kita berusaha agar bagaimana kita membaca Al-Quran secara tertib. Kemudian yang ke-17 yaitu ketika kita bangun pada malam hari, kita berangkat ke masjid, gunakan waktu tersebut untuk berkhalwah dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiam diri atau bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan waktu kita untuk berkhalwah kepada atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-18 yaitu kita tetap mengingat hal-hal yang mampu menghapus kenikmatan-kenikmatan kita, yaitu mengingat kematian. Karena dengan hal tersebut maka kita akan terus berusaha dan terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengingat kematian, maka dia tetap akan terus bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-19 yaitu berusaha agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Jibril ketika mendatangi Rasulullah SAW, bahwasanya kerugian bagi seseorang ketika mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu sebelum fajar ketika sahur, maka kita juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Sayyidul Istighfar. Karena ini adalah salah satu sifat seorang mukmin. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur dia beristighfar, dan istighfar yang paling bagus adalah Sayyidul Istighfar. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu juga menghafal istighfar tersebut. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah 20 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lestarikan atau kita lakukan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayahnya agar kita tetap bersemangat sampai di akhir titik. Karena kita lebih baik daripada kuda. Kuda ketika mendekati finish, maka kuda itu akan makin kencang larinya. Jangan sampai kita semangat di awal namun di akhir kita loyo. Kita lebih memiliki akal daripada kuda. Kuda ketika mendekati finish dia akan lebih bersemangat. Begitu juga kita. Ketika kita mendekati finish, kita harus bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.